Yang pertama, ada kapitalisme. Kalian tahu nggak sih ideologi kapitalisme? Nah, jadi kapitalisme itu sistem di mana orang bebas punya, jual, dan atur hartanya sendiri. Negara nggak atur hidupnya, semua tergantung usaha masing-masing. Bayangin di kota Meopolis, kucing buka usaha makanan ikan. Dia tentuin harga sendiri, atur penghasilan sendiri, dan rekrut kucing lain sendiri. Setiap hari dia mikir cara biar uangnya terus bertambah. Karena di kota ini uang adalah segalanya. Makin banyak uang, makin besar kendali. Jika usahanya gagal, ya ditanggung sendiri. Negara cuma jaga aturan dasar. Sisanya, Miko bebas mencari uang dengan cara apa aja. Kapitalisme kasih kebebasan penuh. Tapi cuman yang punya uang yang bisa jalan jauh. Karena uang adalah segalanya di ideologi kapitalisme. Lanjut, ada sosialisme. Nah, jadi sosialisme itu sistem di mana semua kucing bekerja sama dan hasilnya dibagi rata. Negara ngatur agar semua kucing hidup layak, bukan cuma yang paling kuat. Bayangin di kota, si kucing kerja sebagai tukang masak ikan di dapur umum. Setiap hari dia kerja bareng kucing lain. Ada yang masak, ada yang angkut, ada juga yang jaga kebersihan. Semua hasil ikan yang terjual disetor ke gudang pusat, lalu dibagi adil ke semua kucing. Bukan berdasarkan siapa yang paling untung, tapi supaya nggak ada yang kelaparan. Negara pastikan semua kucing dapat rumah, makanan, dan perawatan. Bukan soal siapa punya uang paling banyak, tapi soal semua dapat hidup yang layak. Di ideologi sosialisme, yang penting bukan jadi paling kaya, tapi yang penting sama rata. Next, apa itu komunisme? Kalian pasti pernah dengar kata-kata ini. Semua milik bersama. Satu untuk semua itu adalah salah satu prinsip ideologi komunisme. Nah, jadi komunisme itu sistem di mana semua orang bekerja, tapi nggak ada yang punya sendiri. Jadi semua hasil kita ataupun orang lain jadi milik bersama, dan negara yang ngatur pembagian. Bayangin, kucing bernama Miko kerja di peternakan ikan. Setiap hari dia dan kucing lain nangkap ikan bareng, tapi ikannya nggak dibawa pulang. Semua diserahkan ke pusat makanan kota. Lalu negara bagi ikan sesuai kebutuhan. Siapa yang butuh 2, dapat 2. Siapa butuh 5, dapat 5. Nggak ada yang boleh simpan sendiri. Nggak ada yang bisa jadi paling kaya. Karena di ideologi komunisme, semua kucing itu setara. Lanjut, ada liberalisme. Nah, jadi liberalisme itu ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan. Setiap kucing punya hak untuk berpikir, memilih, dan hidup sesuai keinginannya, tanpa dikekang. Bayangin di kota bernama Mamarika, kucing dibebaskan pilih mau kerja apa, tinggal di mana, makan apa, dan ngomong apapun. Nggak ada yang bisa paksa kucing ikut aturan yang dia nggak setujui, selama dia nggak ganggu kucing lain. Dia bisa buka usaha, bisa hidup menyendiri, atau ikut kelompok. Semua pilihan ada di tangannya. Negara di kota ini cuma jaga satu hal. Jangan ada kucing yang ganggu kebebasan kucing lain. Karena di ideologi liberalisme, yang paling dijaga bukan uang, bukan jabatan, tapi kebebasan tiap ekor kucing. Selanjutnya ada fasisme. Dalam fasisme, semua kucing harus ikut apa kata pemimpin. Negara yang atur segalanya, nggak boleh dibantah. Bayangin di kota fasisme, semua kucing hidup di bawah satu aturan. Pemimpinnya dipilih sekali lalu dipatuhi selamanya. Apapun perintahnya harus dijalankan, tanpa tanya. Alex, salah satu kucing di kota itu, Alex kerja bangun tembok besar untuk kepentingan negara. Dia nggak boleh berhenti, nggak boleh protes. Karena di kota fasisme, kepentingan negara lebih penting dari suara seekor kucing. Negara awasi semua, kerja, bicara, bahkan berpikir. Siapa yang melawan akan hilang dari jalanan. Di kota ini yang paling dijaga bukan kebebasan, tapi kekuatan dan kesatuan di bawah satu suara. Terakhir ada anarkisme. Anarkisme adalah ideologi yang nggak percaya pada negara atau pemimpin. Setiap kucing bebas ngatur hidupnya sendiri, tanpa aturan dari atas. Di kota anarkisme ada kucing bernama Miko. Dia hidup tanpa perintah. Dia bangun kapan dia mau, kerja kalau dia perlu, dan tukar ikan langsung dengan kucing lain tanpa izin siapapun. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngawasin.
Kalau ada masalah, diselesaikan bareng. Tapi tanpa bos atau pemimpin. Semua bebas. Tapi juga semua tanggung jawab sendiri. Di kota ini, nggak ada yang nyuruh, nggak ada pemimpin, dan nggak ada yang lindungi kalau kamu bikin masalah.